Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Pakaliwon Pajangan, Bapak Haji Dr. Andes Muslihun, terima kasih atas kehadiran Bapak untuk bersama dengan adik-adik anak binaan dari Yayasan Kiwari Bantul. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Kiwari Bantul, Bapak Nana Sujana, sahabat pengurus dan panitia serta anak-anak semuanya yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka atas nikmat dan kurnia Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, akan kami bacakan susunan acara yang kita laksanakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara pembinaan anak-anak asuh binaan Yayasan Kiwari Bantul Indonesia bersama Kepala Kantor Urusan Agama Pakaliwon Pajangan. Hari Ahad tanggal 20 Juni 2021. Yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua pembukaan acara. Ketiga sambutan. Dan keempat tausiah dan irsadah dari Bapak Kepala KUA. Dan kelima penutup. Baik, marilah sebelum acara kita mulakan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa sesuai dengan peraturan pemerintah serta kebijakan Indonesia kebangsaanku.
Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, ulangnya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Dr. Andes Muslihun, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati sahabat pengurus Yayasan Kiwari Bantul Indonesia, juga anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita hari ini diberi kesehatan dan bisa hadir pada acara silaturahim taklim atau pengajaran pada anak-anak binaan Yayasan Kiwari Bantul Indonesia dengan tema membangun karakter akhlakul karimah kepada anak-anak, baik ucapan, perbuatan maupun perilaku. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, mengajarkan kita hingga kita berada di jalannya Allah. Tidak lupa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Kepala KUA yang kami hormati, kami sampaikan untuk program di Yayasan Kiwari Bantul Indonesia yang sudah berjalan, yaitu program bulanan. Kita adakan doa bersama dan santunan di hari-hari besar, dan pada saat bulan yang tidak ada hari besarnya kita adakan pembinaan karakter kepada anak-anak, yang salah satunya yang hari ini akan kita laksanakan, yaitu pembinaan karakter akhlakul karimah dari perwakilan KUA. Adapun yang sudah berjalan kemarin pada saat bulan kosong kita isi dari Kapolsek Pajangan kaitan dengan aturan lalu lintas dari Koramil Pajangan kaitan dengan bela negara, dan hari ini alhamdulillah terlaksana, dan insya Allah kedepannya kita adakan dengan tema dan petugas yang lain, dan mungkin nanti kedepannya akan ketemu lagi dengan perwakilan dari KUA. Selanjutnya, kenapa kita mengadakan program pembinaan ini? Menjawab atau merealisasikan dari visi misi yayasan, yaitu kita membawa visi membangun masyarakat yang berakhlakul karimah dengan membandukan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Adapun misi yang kita laksanakan yaitu membangun generasi yang membangun generasi yang berbudaya agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai ilahi, mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas, memberdayakan dan menggali potensi yang dimilikinya, membangun jiwa entrepreneur, membangun kreativitas untuk menciptakan usaha-usaha kreatif, mengelola sumber daya alam, memelihara kelestarian hidup, dan mewujudkan kesejahteraan dan hidup yang berkeadilan. Untuk merealisasikan visi dan misi ini, ya salah satunya ini yang akan kita laksanakan hari ini.
Adapun program lain yang hari ini tidak kalah fokusnya, yaitu pembebasan lahan wakaf yang luasnya 495 meter persegi yang nantinya akan kita bangun di lahan tersebut, yaitu musola, istana yatim atau asrama yatim atau panti asuhan, gedung TPQ dan kantor yayasan. Maka kepada perwakilan dari KUA Pajangan kami mohonkan doanya agar hajat kami khususnya untuk pembebasan lahan wakaf tunai di lokasinya di belakang gedung ini bisa segera terrealisasi dan bisa segera dibangun dan terwujud apa yang kita inginkan, yaitu tadi pembangunan untuk panti asuhan, musola dan gedung TPG. Baik, itu aja untuk sambutan dari kami, dan khusus untuk adik-adikku sekalian, nanti dalam menerima keilmuan kami harapkan fokus dan bisa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala, acaranya adalah mencari kebaikan berbanyak yang selalu mengikuti tuntunan. Yang mengikuti apa? Harapannya besok di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Syafaatnya itu apa? Pertolongan. Karena kita ini bisa selamat di dunia dan akhirat apabila apa yang kita kerjakan manut tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu lewat ustadznya, lewat gurunya, lewat kiainya, lewat siapa saja. Yang penting itu adalah mengambil dari tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita yang hadir kan tidak pernah tahu menangi Nabi, gimana? Iya. Jadi ya lewat siapa? Ustadznya, ustadzahnya, kiainya atau guru-gurunya yaitu. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Kiwari Bantul Indonesia, Bapak Nana Sujarno. Kalau dijajah jadi Nono Sujarno. Tapi pada umumnya nikmat itu bukan yang itu tadi. Pada umumnya nerjemahkan nikmat itu kalau diberi uang banyak baru nikmat, diberi mobil baru nikmat. Nah, diberi mobil, diberi uang banyak, kalau tidak bisa ketut seminggu, saya nggak bisa merasakan nikmatnya tadi.
Maka dari itu lewat forum, lewat acara ini saya menyadarkan kepada yang hadir bahwa nikmat yang diberikan dari Allah itu tidak hanya berupa uang atau barang. Ini bisa duduk mesam-mesem nikmat betul? Nikmat. Ono sing ora iso mesam-mesem aku wedi. Malah mencicil wae. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu masih hidup ada orang sakit perut, mau dibawa ke dokter, waktu itu belum ada dokter. Dibawa ke rumah sakit, belum ada rumah sakit. Apalagi dukun, jelas nggak. Akhirnya apa? Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, saya akan membacakan surat Al-Fatihah untuk hambaku yang sedang sakit. Ya Allah, kabulkanlah Fadil di permohonan. Saking semangatnya supaya Nabi bisa menirukan. Yang kedua, bilang lagi, Iqra ya Muhammad. Nanti yang ketiga jangan ada. Masih dijawab, ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Kalau yang hadir ini kan semua bisa membaca Al-Quran, walaupun cuma surat Al-Fatihah. Ada yang tidak hafal surat Al-Fatihah? Semua hafal. Itu ciri orang yang akan sukses dunia akhirat, hafal Al-Quran dan isinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat loh, di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Coba saya tanya, siapa yang tidak kepingin jalan yang lurus? Semua kepingin. Maka dari itu, kalau membaca surat Al-Fatihah itu betul-betul dihayati, diresapi, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad masih jawab, ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Jadi alhamdulillah yang hadir ini semua bisa membaca, walaupun tidak pakai tulisan. Apa surat Al-Fatihah ini? Apa tahu? Tuh berapa umurnya? Nabi Muhammad disuruh baca Iqra, jawabannya ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Akhirnya malaikat Jibril yang ketiga, bahasanya ngagetke. Iqra ya Muhammad. Nah, sekarang gue tuh gue selipun malaikat Jibril. Akhirnya apa? Sambil Nabi Muhammad disikok.
setelah disikat bisa menirukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Udah cuma sampai situ wahyunya. Ayat berikutnya hanyalah melengkapi. Jadi tidak melalui wahyu yang sungguh mengabdi. Jadi Muhammad Rasulullah hanya dengan bermodalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad bisa mengangkat derajat umatnya tidak hanya di tanah Arab. Di Indonesia juga banyak yang diangkat derajat. Karena apa? Berawal dari Iqra. Maka dari itu yang berbunyi, yang rawuh harus selalu membaca. Baca apa? Diutamakan membaca Al-Quran dulu. Setelah membaca Al-Quran, terjemahannya dibaca. Kalau sudah, baru membaca yang lain. Membaca WA, membaca Facebook, membaca Twitter, membaca apa lagi? Iya apa? Oh, itu. Dan sekarang membaca Al-Quran itu bisa dengan HP. Tapi kalau tidak punya, ya sekarang Al-Quran banyak di mana-mana. Jadi hanya bermodalkan Iqra. Jadi kalau panjenengan yang rawuh ini ingin sukses dunia dan akhirat, harus selalu baca. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan satu hadis, yang itu hadis motivasi untuk para ustadz, para kiai, para ustazah, dan siapa saja yang punya tugas mengajar. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kami atau Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Jadi tugasnya itu hanya apa? Makarimal akhlak, memuliakan atau memperbaiki akhlak umat. Bangsa Indonesia ini hancur karena apa? Pejabatnya tidak berakhlak. Kampung ini tidak tentram karena penghuninya tidak punya akhlak. Rumah tangga amburadul karena kehidupannya tidak berakhlak. Kalau berakhlak sudah ada contohnya. Nabi kita Muhammad tidak hanya menjadi nabi, tapi juga menjadi panglima besar, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Modal apa? Modal kesuksesan, sukses dunia dan akhirat. Itu
jangan lupa selalu mendoakan Yayasan Kiwari Bantul ini agar tetap jaya, maju, sukses. Amin. Supaya apa? Ini memberi kesuksesan akan semakin terus menerus. Ya, ini kok nama jangan lupa ini namanya juga. Ya. Ini modal kemudahan yang betul semuanya ini akan menjadi orang yang sukses. Amin. Itu Pak, kamera dari Pak. Oke, di video. Baik, selanjutnya kita foto bersama dengan Bapak Muslimin. Sebentar Pak.